Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam IDX Precision Closing. Terkait dengan peningkatan PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Juli 2020 yang tercatat di level 46,9, apakah kemudian ini menjadi indikasi positif dari perekonomian Indonesia? Dan langsung saja kita ulas bersama dengan Bapak Yose Rizal Damuri selaku Kepala Ekonom CSIS. Halo, selamat siang Pak Yose. Selamat siang. Ya, Pak Yose, ini sebelum saya tanyakan terkait dengan rilis data terbaru begitu ya dari BPS di kuartal 2 ini, saya ingin ke sektor manufaktur terlebih dahulu. Ada PMI manufaktur yang tercatat naik ke level 46,9. Indikasinya cukup positif atau tidak sejauh ini, Pak Yose? Ya, kelihatan itu tentunya cukup positif ya, tetapi kita kan harus melihat juga ini apakah hanya temporer atau tidak, karena dari sisi permintaan produk-produk manufaktur sendiri itu masih agak lemah kelihatannya kalau kita lihat dari dalam negeri. Begitu juga di luar negeri kelihatannya belum terlalu kuat juga untuk permintaan produk akhirnya. Nah sekarang kalau PMI ini kan lebih banyak sebenarnya bahwa industri atau dunia usaha itu sudah mau memulai usahanya kembali, sudah mau membeli kembali supply yang mereka butuhkan. Ya, mudah-mudahan ini bukan temporer, tetapi merupakan indikasi tren yang memang positif ke depannya. Oke, mudah-mudahan ini bukan temporer. Masih kita harus lihat secara baik-baik gitu. Oke, tapi jika kita lihat kenaikan tersebut, Pak Yose, apa sebetulnya yang akhirnya mendukung kenaikan PMI Indonesia di Juli kemarin? Ya, karena sebelumnya kan memang kebanyakan industri pengolahan itu juga tidak bisa beroperasi, sehingga tidak bisa juga ada purchase. Tidak bisa ada pembelian supply barang-barang yang dibutuhkan atau bahan baku yang dibutuhkan. Nah di sini kelihatannya karena sudah mulai ada aktivitas produksi kembali, ya kemudian kita bisa melihat bahwa permintaan, baik paling tidak permintaan dari industrinya sendiri sudah mulai meningkat. Ya. Tetapi kan harus ada permintaan akhir di situ. Nah, permintaan akhir dari konsumennya ini yang kelihatannya masih lemah. Konsumer survei itu semuanya menunjukkan bahwa masih ada pelemahan di bulan Juni dan bulan Juli kemarin. Oke, jadi ternyata di ujungnya atau di permintaan di tingkat masyarakatnya masih lemah begitu ya, meskipun masih sudah lemah. ada itu yang kemungkinan akan membuat sektor manufaktur kita akan tertekan kembali. Walaupun manufaktur kan tentunya ini merupakan bidang yang luas ya. Jadi masing-masing subsektornya itu tentunya dampaknya juga berbeda-beda, tergantung dari apakah dia merupakan barang kebutuhan pokok atau tidak, apakah dia export oriented atau tidak, apakah dia durable goods atau tidak gitu ya. Ini tentunya mempengaruhi permintaan dari masyarakat itu sendiri. Oke, tapi apakah kemudian masih bisa cukup optimistis begitu Pak Yose bahwa hingga akhir tahun terutama sektor manufaktur kita jika memang akhirnya dilihat dari PMI manufaktur bisa kembali ke level ekspansif atau di atas level 50? Masih belum bisa sih sekarang ini. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kita tuh masih belum melihat permintaan di tingkat masyarakat atau permintaan produk akhir itu sudah meningkat, baik di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Jadi walaupun memang kenaikan PMI bulan Juni dan Juli itu sudah terlihat ya, tetapi ini lebih banyak karena permintaan dari industrinya sendiri, karena industri sudah mulai bergerak kembali. Tetapi kan tetap harus ada nih permintaan akhirnya, entah itu dari permintaan ekspor maupun juga dari permintaan domestik. Oke, jadi memang akhirnya kelihatannya belum bisa menguat sekarang ini. Oke, belum bisa menguat. Kita ketahui kan PDB Indonesia pada kuartal kedua itu tercatat minus 5,32 ya. Oke. Dan kemungkinan kuartal ketiga itu masih juga mengalami penurunan. Masih negatif dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun sebelumnya. Oke, baik. Jadi di sini
Poin utamanya adalah kita permintaan. masih belum bisa mengharapkan permintaan yang cukup tinggi. Oke, permintaan yang cukup tinggi belum begitu terlihat sehingga akhirnya sepertinya belum bisa dikatakan bahwa kita masih bisa menyentuh level-level lebih tinggi lagi terutama dari PMI. Kemudian dari sisi pertumbuhan ekonomi tadi Anda sudah sedikit menyinggung begitu Pak Yose, BPS baru saja merilis akhirnya terkonfirmasi bahwa kuartal 2 terkontraksi minus 5,32% secara year on year. Apa yang kemudian bisa kita cermati dari data terbaru ini Pak Yose? Ya, ini artinya kan 5,32 itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, bahkan dibandingkan dengan kuartal pertama saja yang memang sudah melemah, itu kita masih minus juga sekarang ini. Masih 4,2 persen penurunannya. Ya, dan kita bisa lihat bahwa kuartal ketiga ini itu mungkin ada kenaikan dibandingkan dengan kuartal kedua. Ya, ada seperti tadi purchasing manager index sudah mulai meningkatkan, kelihatan meningkat. Tetapi tentu saja momentumnya harus ditingkatkan terus. Kuncinya di sini sekarang adalah bagaimana dunia usaha bisa memulai kembali usahanya, kemudian sehingga bisa juga merekrut kembali para pekerja yang sekarang ini banyak kehilangan pekerjaan, serta juga meningkatkan permintaan di dalam masyarakat. Artinya daya beli masyarakat harus ditingkatkan, kemudian juga orang yang mempunyai daya beli, yang mempunyai uang, itu harus dibujuk juga supaya mau mengeluarkan uangnya, membelanjakan uangnya. Jangan disimpan di perbankan saja. Oke, jadi PR besarnya Pak Yose, terutama untuk sektor manufaktur, ini apakah kemudian stimulus dari pemerintahnya masih cukup kurang, begitu kemudian juga dorongan untuk kemudian peningkatan daya belinya juga kurang, sehingga akhirnya tadi permintaannya belum begitu terlihat, atau ada di mana ini PR besar yang harus segera dilakukan? Jadi permasalahannya ini ada dua sebenarnya. Kalau di dunia usaha, terutama dalam bidang manufaktur ya. Yang pertama adalah untuk memulai usaha kembali itu butuh modal kerja, karena kan harus membeli bahan baku, harus merekrut kembali tenaga kerja, serta juga memulai lagi produksi. Ya, itu butuh modal kerja. Yang untuk banyak usaha di sektor manufaktur mungkin sudah kesulitan saat ini. Karena ke 3 bulan, 4 bulan kemarin tidak berproduksi. Jadi untuk menjumpstart lagi itu butuh modal kerja ini. Yang kedua, persoalannya adalah permintaannya itu rendah. Permintaan terhadap produk akhirnya juga masih rendah, baik itu yang domestik maupun juga yang ekspor. Ya, akibatnya keduanya ini harusnya diperbaiki. Saat ini kelihatannya pemerintah masih fokus pada hal yang pertama, yaitu bagaimana dunia usahanya begitu ya, bagi para dunia usaha untuk memulai lagi usaha mereka. Jadi dengan memberikan modal kerja, dengan memberikan pinjaman baru yang biayanya rendah, mengurangi beban usaha dan lain-lainnya. Tetapi dari sisi permintaan kelihatannya juga perlu diutak-utik ini, dan itu belum kelihatan di dalam program pemerintah yang ada sekarang ini. Oke, jadi ternyata PR-nya dua tadi sesuai dengan analisa Anda, baik dari sisi dunia usaha atau permintaannya. Pemerintah sepertinya harus segera cepat agar kemudian efektivitasnya bisa terlihat begitu ya. Dan kita harapkan nanti sektor manufaktur bisa bangkit dengan cepat. Pak Yose, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Oke. Sukses selalu. Selamat siang, terima kasih juga. Ya, pemirsa IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.